Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Saudara, Yeremia adalah penulis dari dari kitab ratapan ini. Ya, dia berkata di sana, tak berkesudahan ya kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya. Yeremia berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak pernah habis rahmat-Nya. Mengapa saudara Yeremia menulis seperti itu? Pengenalan dia kepada Tuhan itu lahir dari pengalaman pribadi dia kepada Tuhan. Yeremia melihat masih ada secercah harapan di dalam doa ketika bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, di sana dia berkata, ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih Tuhan, itu kata Yeremia. Dengan kata lain di sini, Yeremia sangat memahami bahwa Tuhan itu bersedia merespon setiap doa dan pertobatan umat-Nya. Dia bersedia merespon dan menjawab setiap permohonan dan doa-doa anak-anak-Nya yang mau kembali dan meminta kepada Dia. Saudara, tidak ada satu dosa pun dalam kehidupan kita yang tidak diampuni oleh Tuhan saat kita mau bertobat. Bahkan ayat ini berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Tidak akan pernah habis rahmat-Nya, bahkan di sana dikatakan selalu baru setiap pagi. Ya, ada pujian yang berkata kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kesetiaan Tuhan itu tidak terkatakan. Bahkan kita tahu bersama itu terbukti dari apa? Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang berkata dosa saya sudah terlalu besar. Iya, kesalahan yang saya buat kayaknya tidak mungkin lagi diampuni. Maka dengar baik hari ini saudara, kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan dan setiap pagi itu baru. Ya, rahmat-Nya itu baru setiap pagi. Selalu baru. Ya, kalau hari ini engkau merasa engkau gagal melakukan satu pelanggaran, ayo bangkit lagi. Kenapa? Karena besok pagi itu rahmat Tuhan baru bagi kita yang mau bertobat. Selama kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan, selalu ada harapan dan selalu ada rahmat Tuhan. Karena itu firman ini berkata, Yeremia menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Saudara, apa yang menjadi bagian dalam jiwa kita hari-hari ini? Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah harta, kekayaan, atau sesuatu yang sifatnya tidak kekal? Mari kita mau berkata hari ini kami mau menjadikan Engkau Tuhan bagian dari jiwa kami. Artinya apa? Tuhan ada di dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak kita. Tuhanlah yang mengambil alih jiwa kita dan itu dia dikatakan di sana Tuhan adalah bagianku kata jiwaku.
Karena itu mari kita menghilangkan konsep kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang ke gereja. Kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang kemana. Enggak, Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita orang percaya. Sehingga pikiran kita itu pikiran Tuhan. Perasaan kita itu perasaan Tuhan. Kehendak kita juga menjadi kehendaknya Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia adalah seorang yang sangat mengenal pribadi dan kesetiaan Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Allah, ya, dia tahu Tuhan yang sudah berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan. Dan memang sudah seperti itu. Tetapi Tuhan juga telah menjanjikan pemulihan dan berkat bagi masa depan, ya, anak-anaknya ketika kita mau bertobat. Dia percaya akan kesetiaan Tuhan yang menjadi harapannya setiap hari dan menjadikan kita, ya, akan terus berharap kepada janji-janjinya yang besar dan luar biasa. Jadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, sehingga kita bukanlah orang-orang, oh saya mau cari Tuhan ke gereja, oh saya mau cari Tuhan. Enggak, Tuhan ada dalam hidup kami. Dan karena itu setiap hari kami mau menyenangkan Engkau. Lewat semua yang kami lakukan, doa-doa kami, pujian penyembahan kami, bahkan hidup kami, Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, kita tidak akan sembarangan dengan hidup ini. Kita tidak akan sembarangan berbuat dosa karena kita tahu Tuhan akan tersakiti, Tuhan akan bersedih. Kita tidak akan sembarangan menyimpan kemarahan, kepahitan, membenci orang lain karena kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita dan menjadi bagian kita.